Halo Sobat Teknologi, kembali lagi di channel S1 Android, tempat dimana kita membahas gadget dengan logika insinyur, tapi disajikan kayak lagi nongkrong di warkop. Hari ini kita bakal ngebahas satu smartphone yang sudah 3 mingguan nemenin kita, yaitu Samsung Galaxy S22. Masih worth it nggak ya di tahun 2025 ini? Yuk kita kulik bareng-bareng. Oke, pertama kita bahas dulu sejarah singkatnya ya. Samsung Galaxy S22 ini rilis di tahun 2022 sebagai flagship compact dengan harganya di waktu itu ada di angka 13 jutaan. Tapi sekarang di 2025 harga bekasnya turun, ada di angka 4 jutaan. Itu untuk yang mulus ya, yang no like Saber, Green Line dan sebagainya. Dengan Snapdragon 8 Gen 1. Tapi kok aku bingung ya. Bukannya ini Exynos 2200, tapi kok aku dapatnya Snapdragon 8 Gen 1 ya? Ya nggak tau lah, mungkin hoki aja kali ya. Soalnya ini katanya resmi Samsung Elektronik Indonesia. Layarnya AMOLED 6,1 inci 120 Hz dan kamera 50 megapiksel. Apakah spesifikasi ini masih bisa bersaing di tengah gempuran S24, S25 dan HP gaming mid range yang makin ganas? Kalau desainnya jujur aja masih cakep banget kalau menurut aku ya. Ini subjektif banget. Kaca depan belakang rangka aluminium dan feel compactnya yang bikin tangan berasa pegang gadget mahal. Layarnya Dynamic AMOLED 2X, refresh rate 120 Hz, HDR10+, brightness tembus 1300. Intinya scroll Instagram sampai lihat foto mantan nikah pun tetap jernih meski hati yang enggak. Plus ada rating IP68 ya di sini. Tapi nggak disaranin buat kecemplung atau disengaja ya. Namanya HP second, ya kita waspada aja, siapa tahu nanti dicemplungin HP-nya matot, kan nggak enak gitu ya. Sekarang soal performa, Snapdragon 8 Gen 1 masih sanggup buat tugas harian, multitasking, sosial media, bahkan game seperti MLBB ataupun Genshin Impact di setting medium high. Galaxy S22 5G dengan memakai chipset Snapdragon 8 Gen 1. Skoran tentunya ada di angka 928.000. Ini saya tes waktu subuh ya, jadi keadaan HP dingin dan ini suhunya nyentuh 43 derajat waktu kita tes, kemudian pakai mode pesawat. Apalagi ada One UI 7 yang berbasis Android 15 udah tersedia. Dan Samsung janji bakal kasih update sampai 2027. Jadi HP ini masih punya masa depan yang cukup cerah buat kalian yang tertarik sama HP S22 ini. Tapi ya panasnya juga cerah. Overheat masih jadi isu klasik di S22. Kadang bikin gaming berasa sambil bakar sate. Kameranya gimana bang? Kalau kamera masih top tier ya buat di harga 4 jutaan. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, kemudian ultra wide 12 megapiksel, kemudian telefoto 10 megapiksel, lengkap buat fotografi harian, low light, atau bikin konten reels. Video sampai 4K bisa. Tapi ya siapa juga yang nonton 4K di HP? Lebih cocok buat cropping footage biar kelihatan pro kan? Ini adalah hasil perekaman Super Steady menggunakan Full HD 60 fps. Tadi suhu ada di angka 36 derajat. Kita coba jalan hasilnya gimana. Ini 0,6 kita ganti ke lensa 1. Sedikit patah-patah tapi masih stabil ya. Nah, autofokusnya agak
cepat sedikit. Kita coba ganti kamera depan. Sini terlihat jelas ya. Masih jelas muka yang saya record dan sedikit patah-patah. Tes mode perekaman low light Samsung S2 2 reguler. Ini ada di Full HD 60 fps. Nah, kita coba sambil jalan. Lumayan sedikit patah-patah ya. Ya, sudah setengah menit. Kita coba kamera depan. Ya. Ini kondisi kamera depan. Ya, masih terlihat cukup noise ya. Bandingin sama S25 jelas kalah di AI, processing, dan naik to graphic. Tapi buat Instagram dan TikTok, jelas masih sangat kompetitif ya. Ini bagian yang agak sedih. Baterai cuma 3700 mAh dan setelah 3 tahun ya stamina baterainya menurun. Bisa jadi harus charge paling enggak sedikitnya 2 kali sehari kalau pemakaiannya intens. Ditambah lagi isu green line di layar yang muncul di beberapa unit. Kalau dapat unit yang sehat, alhamdulillah. Kalau enggak ya siap-siap servis layar yang biayanya bisa bikin nangis. Untuk harganya aku ada dapat di harga 4 jutaan versi 8/128. Itu dapat unitnya second ya. Kalau untuk harga baru mungkin sekarang ada di angka 6-7 jutaan. Tapi sepertinya udah nggak diproduksi lagi ya. Bagi yang tahu boleh share di kolom komentar ya teman-teman. Dengan harga 4 jutaan ini dapat HP compact dengan build premium dan kamera flagship. Meskipun performa baterai dan potensi panas harus jadi catatan. HP ini cocok buat kalian yang cari flagship kecil, elegan, tapi tetap kencang. Cocok juga buat konten kreator yang mau kualitas kamera bagus tanpa beli HP belasan juta. Tapi kalau kalian gamer hardcore, butuh baterai tahan seharian atau nggak mau ribet sama masalah panas, mending upgrade ke S24 atau S25 sekalian gitu. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy S22 di tahun 2025 ini masih layak. Tapi jangan ekspektasi baterai tahan lama ya, dan performa adem es teh manis. Kalau kalian punya S22, tulis di kolom komentar apakah HP ini masih jadi daily driver kalian, atau sudah jadi HP cadangan, atau jadi secondary HP. Itu dia review singkat tapi lumayan detail dari S1 Android. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kita bisa terus kulik gadget lain dengan gaya S1, setengah lucu setengah ilmiah. Sampai ketemu di video berikutnya.